Sepatunya gak enak banget, ada pasirnya di dalam. Rumah lagi. Dia mau ke rumah lagi susah. Aksesnya udah nggak bisa. Ada gerakan Pak, masih Pak ya? Masih ada. Dan gue sih nggak merasakan sih guys ada pergerakan, tapi karena memang AA-nya nih adalah warga sini yang kurang lebih sekitar 30 tahun sudah tinggal di sini, jadi benar-benar mengetahui guys, sudah bisa mengidentifikasi adanya pergerakan tuh udah bisa dirasakan gitu guys. (13 Juni 2025) dan kali ini gue berada di daerah Pasir Muncul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Dan ya, kita mendengar adanya berita duka dari Kabupaten Purwakarta, tepatnya di daerah Pasir Muncul ini teman-teman. Kemarin pada tanggal 12 Juni 2025 terjadi pergerakan tanah dan membuat kurang lebih sekitar 48 rumah di Pasir Muncul, Purwakarta rusak akibat tanah bergerak ya teman-teman. Sumber dari Detik Jabar. Ya, dan tadi kita akses masuk dari sebelah sana teman-teman, dan harus turun. Yang informasinya tadi kita sempat nanya sama warga, nggak jauh-jauh banget katanya ke lokasi yang terkena dari titik tanah bergerak tersebut ya teman-teman. Dan kita sudah tiba dari semalam sih sebenarnya teman-teman, cuma karena kita pengen melihat view siangnya, jadi ya kita bermalam dulu di pom bensin terdekat ya. Lalu setelah aktivitas bersih-bersih dan juga sholat, langsung sarapan, kita langsung menuju ke lokasi ini. Dan kita bareng sama dengan Bro Ava Channel, Bro Abdul Fatah. Gimana Bro? Masih jauh? Apa kita minta ini aja, ngikut sama warga? Mau nggak mau gitu, karena kan akses mobilnya susah. Ya udah. Nggak seru. Makasih Pak. Ya. Oke teman-teman, kali ini kita bersama dengan salah satu warga yang terkena dampak ya. Ibu dengan Ibu siapa Bu? Ibu Ismayanti. Ibu Ismayanti. Bu, apakah benar memang di lokasi ini informasinya kemarin terjadi tanah bergerak atau longsor, betul Bu? Iya betul. Di posisi mana Bu lokasinya, persisnya? Ini sepanjang ini sampai ke sana, ke bawah sana. Ada berapa kilo Bu? Enggak banyak, 1 kilometer aja paling. 1 kilometer aja. Oh ini ya Bu ya? Iya. Ini tuh satu malam aja. Ini, Allahu Akbar. ya. Allah. Itu kalau nanti kalau mau Masya. lihat ke atas, lihat hancur semuanya. Nah itu rumah kakak, nah rumah saya mah udah hancur. Bu, Di situ. ya Allah. Udah kita nggak bisa jalan lagi guys di sini guys. Ibu rumahnya di
Nah, ini yang pagar beton ini rumah kakak. Nah, di seberang rumah beton ini rumah saya, cuman udah nggak kelihatan. ambruk. Itu ambruk dalam 1 malam aja. Dalam 1 malam ini rata dengan tanah. Iya. Saya jam Astagfirullah. 11 malam itu, jam 9 malam kan rumah sudah kretek masuk ke pindah ke rumah kakak. Ada rumah kakak yang ini nah, yang pagar beton. Nah, yang situ tuh masih kokoh. Oke. Habis itu cuman jam 11 malam tuh datang Badan Penanggulangan Bencana BPBD, apa ya? BPBD. Iya, BPBD itu katanya ibu nggak boleh ada lagi yang di sini. Saya, kakak saya, sama ponakan-ponakan sama anak-anak saya di sini. Datang BPBD itu tuh apa? Rumah Diungsikan. yang ini sudah bro. Ini belum masih bagus. Habis itu kata saya tuh, udah mau di sini aja. Udah diteleponin kakak yang pertama sudah pada ngungsi semua. Tinggal saya sama kakak saya di sini. Masih bertahan. Masih bertahan karena nggak bakalan, udah bukan positive thinking, berbaik sangka aja nggak berbaik bakalan, sangka. kata saya. Oke. Udah habis itu cuman jam 11 malam tuh datang Badan Penanggulangan Bencana itu ke sini. Ibu nggak boleh ada, ini rumah semua harus dikosongkan. Oke. Enggak aja teh, nggak mau nggak apa-apa di sini. 3 kepala keluarga di sini. Oke, itu saudara ibu semua. Adik kakak kan, Adik kakak semua. sama Oke. suami sama anak. Berjejer atau? Masuk ke satu rumah kakak. Oke. Jadi kita tuh keluarga semua di sini teh. Oke. Kayak adik kakak, uwa segala macam. Di sini aja ada berapa rumah bu? 3 rumah aja di sini. Di sini ada 3 rumah. 3 rumah. Di bawah banyak. Di bawah lebih banyak lagi. Oke. Oke. Itu jadi kita teh masuk, cuman kata nggak bisa, ya udah kita nurut aja kan ya, daripada nggak nurut sama pemerintah juga. oke. Ya udah kita ke rumah Pindah. rumah kakak Yang di bagian bawah. yang di bawah di Talaga. Oke. Pindah ke situ. Cuman barang-barang teh Masih di sini semua. masih di sini semua karena rumah kita mah nggak retak parah, cuman kayak garis doang. Oke. Jadi kita teh masih Berpikir kayaknya positif, aman lah. kayaknya nanti besok pagi aja ditambah. Di sini pohon listriknya sudah keluar api karena si Astagfirullah. kabel ini teh sudah ketarik-tarik. Oke. Keluar api di pohon tiang listrik yang di sini teh. Udah weh. Mau ke rumah juga yang di sana sudah kretek, takutnya ngambil barang bro gitu kan ya. Ya udah weh. Pagi aja barang mah, jadi kita sama sebadanan aja pergi teh naik mobil. Barang-barangnya ditinggalkan. Ini belum kayak gini terus. Pagi teh kata tuh pagi teh mau ke sini, ternyata di sana jalan-jalan udah kayak gini, cuman masih bisa dilewatin, belum parah. Oke. Udah weh. Berarti dari pihak pemerintah sudah menginformasikan kepada warga yang Udah langsung dekat sini ya. Alhamdulillah. Berarti udah tahu ya dari pihak pemerintah. Berarti Ini- apakah sudah diinformasikan dari ini beberapa tuh- hari sebelumnya, Bu? Ini tuh sebenarnya sudah sebulanan lebih. Oh. Ya kayak gini, cuman kayak retak-retak aja, nggak sampai Parah banget. sampai parah gitu. Sudah sebulanan, warga-warga, sebagian warga yang di atas sana sudah pada dievakuasi, sudah pada pergi. Oke. Cuman yang di sini itu kita itu karena mungkin agak jauh, jadi kayak retak-retak biasa, kita tuh udahlah sayang, mau pergi-pergi juga kan repot ya. Jadi nggak memilih enggak. Nah malam itu tuh kita teh nggak mau beneran, cuman karena disuruh ya udah pulang. Ternyata dalam 1 malam yang rumah sudah pada tembok-tembok pada roboh. Setiap menitnya itu lihat ini tuh ya. Pergerakan. Jam 9 malam aku pindah ke sini ya, ke rumah kakak. Si itu teh apa namanya? Tanah. Si aspalnya belum pecah. Oke. Jam 10 aku keluar kok kretek kata gitu. Kedengeran Ini teh, suaranya teh. Kedengeran. Oh. Langsung si aspalnya pada gede weh. Kataku tuh wah takutnya putus nanti jalan nggak bisa. Kata ya BPBD itu ya. Langsung weh pergi dievakuasi pagi jam 6 ke sini teh udah pada mau cukul. Udah hancur lah bisa katakan itu ya. Udah hancur. Mobil udah nggak bisa lewat, motor udah nggak bisa lewat. Udah weh pulang lagi, lihat kondisi rumah teh. Kalau mau masuk takutnya bruk gitu. Oke. Jatuh, udah weh. Pulang lagi. Banyak bapak-bapak juga, nanti aja katanya nunggu berhenti dulu gempanya, tapi sekalinya sampai sana malah kebon-kebon teh, jadi nutup jalan di sana nggak bisa lewat. Maaf Ibu, tadi Ibu bilang gempa. Emang ada gempa? Nggak ada gempa, jadi Pergerakan tanah aja. Pergerakan tanah aja, nggak ada pergerakan gempa, nggak ada longsor. Ibu maaf, udah berapa lama tinggal di sini, Bu? Udah 33 tahun. Oh, selama 30 tahun kurang lebih. Iya. Dampak pergeseran tanah itu udah terasa sejak kapan, Bu? Dulu baru ini aja yang seperti ini, biasanya mana di sini-sini aja sama di Kubang sana. Gerangan tanahnya. Ini mah kayak Aman lah katanya, bisa katakan aman ya. Ini baru ini aja kayak ya lumayan. Kalau boleh tahu penyebabnya apa, Bu? Bisa terjadi pergerakan tanah? Kayaknya air sih. Kan di sini banyak air, kayak kurangnya pohon-pohon bisa juga kan ya. Oke. Yang menyangga. Terus saat ini, Bu, totalnya ada berapa rumah yang terdampak, Bu?
paling 40-an rumah. Kurang lebih 40-an. Dari RT berapa, Bu? Sana ya, Bu ya. Dari sini ke sana, ke atas. RT berapa aja, Bu, yang kena, Bu? RT 0806. Berarti 2 RT ya? Maksudnya RT 08, RW 06. Ya satu RT aja sih. Satu RT aja. Di sini aja saudara-saudara semua. Ini kejadiannya begini nih di jam berapa, Bu? Ini cuman butuh waktu malam Kamis sama malam Jumat sampai hancur begini. Oh, sebelumnya nggak parah gini berarti ya? Sebelumnya waktu malam kemarin nggak kayak gini ya? Malam kemarin? Malam Kamis itu masih bisa dilewatin. Oke, sekarang Jam udah 9 2 malam meteran soalnya nih. kan ada anak istrinya ponakan dijemput sama bapaknya ke sini, dibawa masih bisa lewat. Jam 10 udah nggak bisa lewat, tapi nggak separah ini. Kemarin aku lihat juga lewat situ masih bisa lewat, sekarang lewat sana tuh nggak bisa, dari ujung tuh ketutup jalannya. Oh, berarti ini makin parah, Bu ya? Ini mah tiap menit Oh, astagfirullahaladzim. tiap menit juga makanya Ada perubahan ya? pakai garis polisi di sana, nggak boleh lewat lagi. Bahaya ya. Dan saat ini Ibu pengen apa nih? Pengen mengevakuasi barang-barang milik Ibu yang belum Ibu sempat selamatkan atau Sebenarnya gimana, Bu? sepele kayak baju-baju, ya hampir semuanya sih. Hampir semuanya. Jadi Ibu Kayak pengen kulkas mau ambil segala tadi sebenarnya, Iya, tapi tapi karena yang keadaan nggak bisa, seperti ya ini ya, udahlah. berarti diikhlaskan aja begitu ya. Iya. Ada barang-barang penting selain apa, Bu? Mungkin surat-surat berharga sudah Ibu amankan? Alhamdulillah sudah diamankan. Waktu Sudah pertama diamankan. juga kalau surat-surat kayak kita tuh kayak kulkas, mesin cuci segala macam, lemari, baju. Kita pikir paginya itu mau diamankan soalnya apa? Jam belum Parah lah ya, sampai. maksudnya Nanti nunggu. sekarang nih maksudnya mau diamanin gitu ya. Iya. Ternyata Kemarin lebih tuh hari parah. Rabu mau cuman kayak masih kretek bluk semuanya tuh di sana tuh. Dan sekarang Ibu tinggal di mana, Bu? Di Keadaan seperti sana, ini. di rumah kakak, Oh, di rumah di kakak. Talaga situ. Berarti ini bisa dikatakan warga sekitar sini sudah mengikhlaskan rumahnya, Bu ya, nggak akan kembali lagi. Iya, mau gimana lagi? Ikhlas nggak ikhlas? Ikhlas dipaksa. Tapi ini bangunan-bangunan ada kepemilikannya atau gimana, Bu? Iya semuanya. Ada sertifikatnya Iya, gitu hak ya, milik. bukan bangunan liar bukan ya? Bukan hak milik. Oke. Dan dari pihak pemerintah apa yang sudah diupayakan bagi warga yang terdampak, Bu? Kemarin sudah sih alhamdulillah dari Bupati juga kayak bantuan. Oh, sempat datang ya Om Zen ya, Bu? Iya, Bang Ijo juga ke sana. Ada yang nggak punya, kalau kita kan masih ada saudara di sana. Pada dikumpulin di Bagian atas ya? di atas itu. Bang Ijo, Bupati pada ke situ juga. Ada tempat pengungsiannya, Bu ya? Iya, ngasih mie juga kayak Sembako. Mm-mm. Oke. Mungkin ada harapan yang ingin Ibu sampaikan pihak pemerintah? Ya kalau saat ini ya mungkin kan bikin biaya rumah juga mahal ya. Ya harapannya ya dibikinkan rumah apa? Ya sederhana aja, yang penting ya Warga yang rumah, terdampak bisa ini tinggal lah ya. Oke. Bro, ada tambahan? Udah, itu aja. Ibu terima kasih ya, Bu ya. Iya. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini insya Allah ada hikmah Iya. dan Allah ganti Amin. dengan ya kebaikan yang lebih baik lagi, insya Allah Iya. lebih berkah lagi. Iya, makasih. Terima kasih Bu, informasinya. Ya, Thank you. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harus ini dulu, Bu, ya nanti dioper. Dan ini barang-barang milik dari Bu Vivi ya teman-teman, karena belum sempat sama sekali diselamatkan ya, karena ada sebagian pakaian yang ya, bisa digunakan ya, karena memang tidak ada sama sekali Pak ya barang-barang yang dibawa teman-teman, seperti itu untuk ganti sehari-hari. Tentunya barang-barang seperti perabot-perabot rumah tangga udah bisa dikatakan sudah bisa tidak diselamatkan teman-teman, udah hancur pecah mungkin ya. Alah, kulkas jeung mesin cuci mah dah kumaha. Iya, kulkas, mesin cuci, TV juga Pak ya. Mungkin ada.
Lek, mundur dikit lah. Gerak lah, ya jangan ieu tas warna biru ieu lain. Tah, pang lain. Ini ada mesin cuci teman-teman, dan di sana juga ada mesin cuci, ada 2 mesin cuci. Apa pengeringnya gua nggak tahu deh guys. Oh, ini yang dimaksud ya, tas biru. Abdi isinya Alhamdulillah bisa diselamatkan. Berarti memang sudah disiapkan sama Bu Vivi ya, ditaruh di satu tas gitu guys. Jor, pancing. baju budak bae sok ditu. Kemarin buat biar orang lihat. Nah ini masih juga ada pakaian-pakaian juga. Ya ini oper-operan. Mungkin bagian tengahnya kali masih aman Pak ya kalau di bagian tengah ya? Bagian Masih bisa berdiri gitu orang di situ. mana di sini? Enggak, Enggak ya, benar-benar udah nggak bisa ya. udah ke itu ke tembok-temboknya. Dinding-dindingnya hancur, luluh lantah ya teman-teman ya. Hati-hati, jangan. Karpet. Ule bisa ka dia si Ule aya. Dan informasinya saat ini Bu Vivi tinggal di rumah saudaranya atau keluarganya teman-teman. Untuk sementara waktu. Masih sepupuannya. Sepupuannya ya, Pak? Punya rumah ini. Oke. Alhamdulillah Bro Alfa datang bisa memberikan sedikit bantuan dengan tenaganya ya. Alhamdulillah teman-teman. Ini mohon maaf ini Bang Beok tidak bisa memberikan bantuan tenaga ya, karena memang ini kita sedang mendokumentasikan ini. Kecap. Kenapa bro? Kecap. Kecap. Hati-hati bro, hati-hati bro. Lumayan banyak. Dan ini harus satu-satu kita naikinnya nih guys, melalui jalur yang longsor. Tadi sempat ngambil video cuman ternyata Kenapa? ada masalah guys, jadi nggak ke save videonya tadi. Jalur akses ke sini tuh benar-benar parah. Karena informasinya semalam itu masih bisa dilalui, dan tadi pagi ini itu udah turun sekitar 2 meteran. 1 sampai dengan 2 meter. Dan tadi juga Bro Alfa palanya kena besi ya, besi dari plafon, dan alhamdulillah nggak sampai berdarah gitu. Oh itu ada juga barang ya, 1 tas besar di sana. Kamu bawanya aja dulu. Kamu ngambil apa, baju? Baju yang mana? Bajunya di kasur. Di kasur. Ditumpuk di kasur. Berarti kamu mau ke rumah lagi? Dia mau ke rumah lagi susah. Aksesnya udah nggak bisa. Mau kemana? Mau ke rumah lagi dia. Mau ke rumah tak? Nyari apa sayang? Di baju. Bajumu yang situ tah? Udah ada yang di biru, udah dibawain. Biru tuh udah dibawain. Oh, sendiri. Susah nih guys. Allah Akbar. Sepatunya gak enak banget, ada pasirnya di dalam. Tuh. Susah. Halo Bang, dengan Abang siapa nih Bang? Bang Dika, Bang Dika. Ya. Abang Dika ini warga sekitar. warga sini ya. Boleh diceritakan Bang terkait dengan informasi adanya pergerakan tanah di lokasi ini Bang? Jadi sebenarnya pergerakan tanah ini udah seminggu sebelum puasa yang lalu ya. Udah lama ya Bang? Udah bergerak. Cuman waktu itu belum begitu parah. Oke. Ya. Nah ini sekarang yang terparahnya yang ini sekarang. Dan rumah Abang terdampak atau gimana Bang? Alhamdulillah rumah saya tidak. Nggak kena ya? Nggak kena. Alhamdulillah. Bang, ada berapa rumah yang tidak terdampak di lokasi ini Bang? Ada sekitar 8 rumah 8 rumah. yang masih aman. Ada tempat ibadah juga yang terdampak kah? Tempat ibadah ada yang baru dibangun, baru mau renovasi, Oke. langsung hancur. Langsung hancur juga. Oke, totalnya berarti ada berapa bangunan rumah yang terkena dampak Yang dari terkena dampak kurang lebih 45. 45 kurang lebih ya. 45 rumah. Dan sudah ada bantuan juga Bang ya? Sudah, sekarang sudah dipindahkan ke desa, jadi dibikin Ada. sementara. Oke. Ya.
Dan saat ini abang tinggal di mana? Karena kan aksesnya udah rusak. Iya. Atau masih tetap bertahan atau gimana bang? Apa di pengungsian abang? Kebetulan kalau saya orang tua yang tinggal di sini. Oh orang tuanya. Orang tua yang tinggal di sini. Tapi tetap bertahan di sana. Tetap. Apa nggak takut akan adanya susulan bang? Kayaknya sih bakal pindah kayaknya. Karena pasti akan terus terjadi ya, Ya, seperti karena ini. tanahnya terus bergerak ya. Bergerak ya. terus Sampai bergerak. saat ini masih terasa informasinya ya. Masih. Tadi saya coba ke bawah lihat rumah-rumah masih bergerak, Oke. masih retak-retak, masih bunyi tembok pecah gitu. Masih ada ya. Masih ada. Oke. Berarti dalam waktu dekat ini akan pindah juga orang tua bang ya? Pindah pasti. Pindah kemana bang? Paling ke rumah saudara kali. Rumah saudara meskipun keadaannya masih dalam keadaan baik, tidak Iya. terkena dampak ya. Iya. Oke bang, mudah-mudahan ada hikmah dari segala yang terjadi bang ya. Amin amin. Semoga Allah ganti dengan keberkahan yang lebih baik lagi. Amin, amin. Makasih ya bang ya. Ya, Thank you. Iya teman-teman bisa lihat ya, tebing ini yang sangat tinggi banget. Udah ya teman-teman bisa lihat ini tebingnya. Ada beberapa bagian yang gundul, tidak ada pepohonan yang bisa menahan tanah ya teman-teman. Teman-teman lihat sini, ini gundul teman-teman. Yaitu pohonnya sudah dipotong. Inilah keserakan manusia yang membuat ya tanah ini jadinya tidak lagi bersahabat ya, sehingga rentan sekali kalau misalnya hujan ya. Ini tentunya bisa menyebabkan longsor teman-teman, karena sudah tidak ada akar lagi yang bisa menahan ya. Kalau bangunan itu pondasinya gitu guys ya. Jadi benar-benar tidak nyaman atau tidak aman kalau misalnya masih aja warga mendirikan bangunan di lokasinya guys. Ya kita kembali, dan lumayan jauh jalannya teman-teman ke bagian depan, karena memang aksesnya sudah tidak bisa dilalui ya. Jadi kita parkir mobil di seberang sana, dan ini juga sudah ada pihak PLN yang datang di pagi hari ini untuk melakukan perbaikan. Ya, tadi kita sudah melihat dari udara juga keadaan terkini ya, sungguh sangat mencekam, dan pergeseran juga masih tetap terasa di pagi hari ini. Masih adanya pergerakan-pergerakan teman-teman yang mungkin saja bisa terjadi pergeseran tanah yang lebih besar juga gitu. Jadi ya kita nggak bisa lama-lama di sini. Assalamualaikum, dari pihak PLN Pak ya? Boleh diinformasikan Pak aktivitasnya hari ini sedang melakukan aktivitas apa nih Pak? Belum ada Pak, Belum. ini juga pending. Pending ya. Tapi untuk saat ini listrik dimatikan Pak ya? Iya dimatikan. Sejak berapa hari dilakukan pemadaman Pak? Tahu Pak, nanyanya ke 2 hari. Udah 2 hari ya? Ya, 2 hari. Udah 2 hari. 2 hari kemungkinan sekarang informasi dari supervisor mau renovasi gardunya. Renovasi gardu. Ya kan? Ada berapa gardu Pak yang Yang terdampak 2 ya? gardu ya. Kemungkinan yang mau diselamatkan yang di bawah, mau Oke. dipindah di antara yang ini ke sini. Oke. Kalau di bawah kan masih banyak potensi. Pergerakan masih ya. Masih banyak potensi. Jadi masih belum bisa dilakukan penormalan kembali belum ya? Belum. Belum ya. Tapi untuk sementara mungkin untuk kedepannya diamanin dulu trafonya Oke. ke daerah sini yang masih Oke. aman. Kan ini masih ada beberapa rumah yang masih tidak terdampak nih Pak, kurang lebih 8 ya. Itu apakah masih ada aliran listriknya Pak? Udah gak ada, udah dipotong tuh di tiang itu Pak. Berarti benar-benar sudah, meskipun Udah mati. bangunannya aman, tetap listrik sudah Udah mati ya. Iya. Apakah nanti bakal dinormalkan kembali Pak untuk yang 8 rumah ini? Situasi Untuk situasi ya. Baik Pak, dengan Bapak siapa nih Pak? Rizky Akbar. Rizky Akbar ya. Terima kasih Pak, selamat bertugas ya Pak. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Ya tadi perbincangan dengan pihak PLN ya Pak, teman-teman dari Abang Rizky menginformasikan bahwa adanya kerusakan 2 gardu listrik, dan saat ini melakukan pengamanan yang masih bisa diselamatkan. Dan untuk rumah yang masih aktif ya teman-teman ya, ada 8 rumah yang tidak hancur ya, meskipun tidak hancur namun listrik ya tidak bisa disuplai seperti itu guys. Mau diselamatkan yang di bawah, mau Oke. dipindah di antara yang ini ke sini. Oke. Kalau di bawah kan masih banyak potensi. Pergerakan masih ya. Masih banyak potensi. Jadi masih belum bisa dilakukan penormalan kembali belum ya? Belum. Belum ya.
Tapi untuk sementara mungkin untuk kedepannya diamanin dulu trafonya Oke. ke daerah sini yang masih Oke. aman. Kan ini masih ada beberapa rumah yang masih tidak terdampak nih Pak, kurang lebih 8 ya. Itu apakah masih ada aliran listriknya Pak? Udah agak ada, udah dipotong tuh di tiang itu Pak. Berarti benar-benar sudah meskipun mati. bangunannya aman, tetap listrik sudah Udah mati ya. iya. Apakah nanti bakal dinormalkan kembali Pak untuk yang 8 rumah ini? Situasi Situasi ya. Baik Pak, dengan Bapak siapa nih Pak? Rizky Akbar. Desi Akbar ya. Terima kasih Pak, selamat bertugas ya Pak. Thank you. Assalamualaikum. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan vlog kali ini dari Kampung Cigintung, Kelurahan Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Ya, tadi kita sudah melihat terkait dengan keadaan terkini dampak dari musibah pergeseran tanah yang terjadi di lokasi ini teman-teman. Ya, dari informasi yang kita ketahui ya, kurang lebih sekitar 45 rumah warga terdampak dari pergeseran tanah ini. Dan sampai dengan saat ini ketika tadi kita langsung meninjau ke lokasi terdampak pergeseran tanah ini, masih terdengar suara gemuruh pergeseran tanah. Dan juga ya, untuk saat ini tidak disarankan warga mendekat ke lokasi teman-teman, karena masih ada aktivitas intensitas pergerakan tanah yang masih terjadi di lokasi ini. Dan tadi kita sempat melakukan aksi sosial membantu mengevakuasi barang milik salah satu warga terdampak, yaitu Ibu Vivi teman-teman. Karena informasinya Ibu Vivi ini ketika terjadi pergeseran tanah semalam itu beliau dan keluarganya ya tidak sempat mengevakuasi barang-barangnya, sehingga beliau datang kembali di pagi hari dan melihat keadaan rumahnya saat ini sudah ya sangat memprihatinkan, sudah rata dengan tanah. Dan ya dikarenakan beliau tidak membawa barang-barang, sehingga kami membantu ya bersama dengan Alpha Channel ya, kita membantu mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan seperti pakaian dan ya hal lainnya teman-teman. Ya seperti itu teman-teman keadaan terkini. Ya mudah-mudahan ada bantuan dari pihak-pihak terkait ya yang bisa membantu untuk pemulihan ya keadaan dari desa ini teman-teman. Namun kalau misalnya kita lihat-lihat ya terkait dengan keadaan alam ya, sepertinya sudah tidak memungkinkan kembali untuk ya dibangun kembali ya perumahan atau apapun di lokasi ini ya teman-teman, karena kan memang keadaannya ya alamnya sudah bisa dikatakan sudah tidak bersahabat seperti itu. Ya semoga dari dampak musibah ini semoga ada hikmahnya ya, Allah ganti dengan tentunya rezeki yang lebih baik lagi dan ya bisa kembali normal tentunya teman-teman, dengan lebih hidup yang penuh dengan keberkahan. Amin. Oke, mungkin sampai di sini aja terkait dengan vlog kali ini. Thank you banget buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Oke guys, gua akhir gua Bang Bewok pamit, gua nggak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.